Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar wa na'udzu billahi minan nar. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala karena memang Dialah satu-satunya zat yang paling layak untuk kita puji. Dan berkat taufik dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Jami', kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan jamaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita berada di tanggal 16 Rajab 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 Januari 2023 Masehi. Itu berarti jemaah sekalian kurang lebih sekitar 45 hari ke depan atau 44 hari ke depan kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, jika Allah berkenan mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Dan kita sangat berharap Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah usia kami di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu jemaah sekalian, disebutkan oleh para ulama, kata para ulama, Syahrul Rajab, bulan Rajab yang kita sekarang sedang berada di dalamnya, salah satu bulan yang Allah muliakan. Kata para ulama, Syahrul Rajab, Syahrul Zira'ah, bulan untuk menanam. Apa yang ditanam jemaah sekalian? Kebaikan. Di bulan Rajab sudah seharusnya kita mulai terbiasa dengan baca Al-Quran. Sudah seharusnya kita terbiasa dengan rutin menjaga sholat rawatib, ditambah dengan qiyamul lail dan yang lainnya, sholat-sholat sunnah, tahiyatul masjid dan seterusnya. Nanti di bulan Sya'ban, ya kita juga di bulan Rajab juga hendaknya kita memperbanyak berpuasa. Puasa Senin Kamis misalnya, atau kalau dirasa masih kurang Senin Kamis, bisa dengan ditambah Ayyamul Bid. Kalau sudah Senin Kamisnya sudah jalan, Ayyamul Bidnya sudah jalan, bisa ditambah dengan puasa Daud. Ya, nanti kita sebutkan di hadis yang ke-20. Yang meriwayatkan hadis ke-20 itu adalah salah satu sahabat yang berpuasa Daud. Nantinya kita akan sebutkan. Tapi jemaah sekalian, hendaknya kita sudah mulai menanam kebaikan di bulan Rajab. Kemudian di bulan berikutnya Sya'ban, tinggal kita menyirami, berusaha untuk mempertahankan apa yang sudah kita mulai di bulan Rajab. Dan di bulan Ramadannya saatnya untuk memanen.
Jamaah sekalian, teman-teman yang ingin menghatamkan Al-Quran 1 kali di bulan Ramadan, itu berarti harus selesai 1 juz 1 harinya. Kalau ingin menghatamkan 2 kali, berarti harus 2 juz dalam 1 hari. Ingin menghatamkan 3 kali di Ramadan, berarti minimal 3 juz dalam 1 hari. Dan jemaah sekalian, kita tidak akan mampu untuk melaksanakan apa yang kita inginkan kalau tidak ada latihan sebelumnya. Kalau ada yang mengatakan, oh saya ingin Ustaz 3 kali nanti hatam di bulan Ramadan bacaan Al-Quran saya, lalu kemudian tidak pernah latihan, tidak pernah membiarkan Al-Qurannya berdebu di atas lemarinya mungkin, atau di mana lah. Begitu ditanya, di mana mushafmu? Oh, tidak tahu di mana mushaf saya simpan ya. Ini tidak akan bisa terrealisasikan jemaah sekalian. Mungkin 1 hari pertama bisa lah 3 juz, 2 hari pertama mungkin bisa 3 juz, tapi berikutnya akan mulai kewalahan. Kenapa? Karena tidak ada latihan sebelumnya. Maka jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita hendaknya mempersiapkan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan jemaah sekalian, ya, kita juga tentu harus membaca hukum-hukum kembali yang berkaitan dengan puasa dan seterusnya. Insyaallah nanti 2 pertemuan terakhir kita di kajian rutin kita ini, yang 2 pekan, insyaallah kita akan bahas seputar hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Baik jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang ke-19 dalam kitab Al-Jami'. Ya, ini Masya Allah ya, kita sudah selesai 19 hadis. Ya, semenjak kita mulai ta'lim kita, ya sudah berjalan lebih dari 1 tahun, tidak terasa. Namun demikianlah, semoga apa yang sudah kita ambil dan yang akan kita ambil bisa menjadi salah satu pemberat timbangan amalan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke hadis yang ke-20. Atau murojaah dulu yang sudah kita ambil sebelumnya. Apa yang dibahas di pertemuan terakhir? Oh, di skip saja ya. Kita masuk ke hadis yang ke-20. Baik, jemaah sekalian, hadis ke-20 berbicara tentang ridho fi ridhol walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Baik, kita bacakan hadisnya sekaligus terjemahkan. An Abdullah ibn Amr, dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma qol, semoga Allah meridhoi keduanya. Baik, jemaah sekalian, Abdullah, kemudian Amr, kemudian Al-As, ada 3 nama yang disebutkan. Tapi kenapa kita cuma menyebutkan semoga Allah meridhoi keduanya? Kenapa kita cuma mengatakan radhiyallahu anhuma, padahal ada 3 nama yang kita sebutkan? Semoga Allah meridhoi keduanya, padahal ada Abdullah, ada Amr, ada Al-As. Kenapa cuma 2 yang didoakan keridhaan? Pas? Baik, karena cuma ada 2 orang sahabat di sini, dan cuma 2 yang masuk Islam, yaitu Abdullah sahabat, kemudian Amr juga sahabat. Adapun Al-As ini sebenarnya jemaah sekalian, itu artinya orang yang berbuat maksiat. Ya, nanti kita sebutkan juga. Baik jemaah sekalian, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol, beliau bersabda, ridallah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Wasahtullah, dan murkanya Allah fi sahtil walidain, juga ada pada kemurkaan kedua orang tua. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa sahhahu Ibnu
Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban wal Hakim, dan juga Al-Imam Hakim rahimahumullahu taala jami'a. Baik jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kalau ada sahabat yang meriwayatkan hadis belum pernah kita dengarkan sebelumnya namanya, atau belum pernah kita kaji sebelumnya dari sahabat tersebut, maka kita sebutkan biografinya terlebih dahulu secara singkat, siapa sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Siapa tadi sahabat yang meriwayatkan? Abdullah bin Amr ibn Al-As. Jadi Abdullah yang meriwayatkan hadis, bapaknya Abdullah bernama Amr dan kakeknya Abdullah bernama Al-As. Baik, jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama aslinya Abdullah bin Amr adalah Abdullah bin Amr bin Al-As, dari suku As-Sahmi. Ya, dia dari suku As-Sahmi. Dan jemaah sekalian, sebelumnya Abdullah bin Amr ini dia namanya adalah Al-As juga, sama seperti siapa tadi? Seperti kakeknya. Dan ini diantara kebiasaan orang-orang Arab, memberikan nama antara cucu dengan kakek itu dengan nama yang sama. Dan itu boleh jamaah sekalian. Ya, jangan antum cuma misalnya mungkin yang hobi main bola misalnya, ada pemain namanya Ronaldo, kemudian ada anaknya namanya Ronaldo Junior. Ya, itu anak dengan bapak sama namanya. Kebiasaan orang Arab itu memang mereka biasa memberikan nama antara kakek dengan cucu itu sama namanya. Ya, sama namanya, dan itu boleh, yaitu dibolehkan dalam syariat agama kita. Baik, Abdullah ini sebelum masuk Islam, atau ya sebelum masuk Islam dulu namanya juga adalah Al-As. Tapi begitu masuk Islam, diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengganti namanya dari Al-As menjadi Abdullah. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena Al-As atau Asim, dalam bahasa Arab itu Asim itu artinya orang yang berbuat maksiat, mengandung makna yang buruk. Makanya Nabi SAW meminta agar menggantinya dari Al-As menjadi Abdullah. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini jemaah sekalian, sahabat Abdullah bin Amr yang sebelumnya namanya As diminta oleh Nabi SAW diganti namanya dikarenakan makna namanya mengandung makna yang buruk, bukan karena sering sakit-sakitan. Ya, karena kebiasaan di kampung kami ya, wallahu alam kalau di kampung antum juga demikian. Itu kalau ada anaknya yang sakit-sakitan, biasa dipermasalahkan namanya, sampai-sampai diganti namanya karena ini namanya kayaknya tidak bagus. Kenapa? Sering sakit-sakitan anaknya, makanya diganti namanya. Padahal Nabi SAW meminta Abdullah mengganti namanya ke Abdullah sebelumnya As, disebabkan karena maknanya buruk, bukan karena sakit-sakitan. Kalau ada anak kita yang mungkin sudah bagus namanya, lalu kemudian sering sakit-sakitan, boleh jadi itu ujian untuk orang tuanya. Ya, kalau makna namanya sudah bagus, tidak usah diganti. Tapi itu mungkin ujian untuk mengangkat derajat kedua orang tuanya. Maka bersabar, ikhtiar jalan keluar supaya sembuh dari sakitnya, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu diganti namanya atau begitu masuk Islam, dimintalah Al-As atau Al-As mengganti namanya menjadi Abdullah bin Amr. Dan jemaah sekalian, Abdullah ini lebih dulu masuk Islam dibandingkan dengan ayahnya. Siapa tadi ayahnya? Amr. Iya. Dan jarak antara ayahnya dengan Abdullah itu hanya 12 tahun. Jarak usianya, bukan jarak masuk Islamnya, tetapi usia antara Amr si bapak dengan Abdullah hanya 12 tahun. Berarti jemaah sekalian, kemungkinan Amr menikahnya di sekitar usianya 11 tahun ya. Bagaimana kabar antum yang hari ini sudah lebih dari 20 tahun belum menikah? Baik, semoga Allah mempertemukan antum dengan jodoh yang tepat. Baik, amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, mungkin ada lagi yang bertanya, kok bisa-bisanya seperti itu Ustaz? Orang-orang Arab memang beda jenisnya dengan yang kita ya.
Aisyah radhiyallahu taala anha itu tidur bersama Nabi SAW di usia yang 9 tahun. Ya dinikahi. Usia berapa Aisyah dinikahi? Berapa? 6 tahun ya, 7 kurang 1 ya, karena ada juga yang Anda dengar menyebutkan 7 tahun. Ya, 7 kurang 1, 6 tahun. 6 tahun Aisyah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nanti kemudian bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia atau satu atap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 9 tahun. Dan itu kalau orang-orang Arab 9 tahun itu sudah besar ya. Apalagi kalau laki-lakinya tadi Amr, ya Amr menikahnya mungkin di usia 11 tahun. Baik, ala kulli hal jamaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amr juga bapaknya Abdullah salah satu seorang sahabat yang juga mulia. Dan ini sih sebenarnya ada kisah. Ya, mungkin cukuplah waktu kita sebutkan kisahnya. Bapak dari Abdullah, ya kita akan ambil pelajaran dari kisah beliau antara Amr dengan Umar. Karena ini jamaah sekalian, Amr dengan Umar itu kalau dalam tulisan bahasa Arab, ain, mim dengan ro itu sama-sama. Ya, sama-sama ya. Itu kalau ditulis Amr juga ain, mim dengan ro. Umar juga sama-sama ain, mim, ro. Dan sama-sama punya anak bernama Abdullah. Dan sama-sama Abdullah ini banyak meriwayatkan hadis. Abdullah ibn Amr banyak meriwayatkan hadis. Abdullah ibn Umar banyak juga meriwayatkan hadis. Tapi mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara membedakannya Ustaz? Maka yang cara membedakannya jamaah sekalian, kalau kita mendapati lafaz hadis am, ain, mim, ro, coba perhatikan huruf setelah ro-nya. Kalau ada huruf waw setelah ro, berarti itu adalah Abdullah bin Amr. Kalau tidak ada huruf waw sebelum ro, berarti itu adalah Abdullah bin Umar. Ya ini cuma untuk cara membedakannya. Baik, Amr jamaah sekalian 3 bulan setelah masuk Islam, bapaknya Abdullah, bapak periwayat hadis kita ini, ada satu kampung yang ingin diserang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ingin di perluasan wilayah lah. Maka jemaah sekalian, 3 bulan masuknya Amr ke dalam Islam, ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panglima perang yang diutus untuk menyerang satu kampung tersebut. Baik, sementara di dalam pasukan yang ditunjuk ini ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar ibn Khattab, dan ada sahabat-sahabat yang senior yang lainnya. Baik, tapi jamaah sekalian, kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan, tidak ada pilihan umat Islam selain sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Amr yang 3 bulan usia keislamannya ditunjuk untuk menjadi panglima perang, untuk memimpin pasukan yang di dalamnya ada Abu Bakar, ada Umar dan yang lainnya. Tahu jemaah sekalian, begitu dipimpinlah pasukan oleh Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu menuju kampung tersebut. Sebelum memasuki perkampungan tersebut di malam hari, Amr memerintahkan kepada pasukannya, semuanya matikan api, jangan ada yang menyalakan obor ya, karena di zaman dulu kan tidak ada lampu penerangan seperti kita. Jadi mereka bawanya obor ya, istilahnya obor ya. Jadi begitu mendekati perkampungan yang dituju, Amr sebagai panglima atau pemimpin pasukan memerintahkan kepada pasukannya agar semua lampu atau semua api dimatikan. Padahal pada saat itu musim dingin. Maka Umar bin Khattab yang ada dalam pasukan ini, beliau terheran. Dia mengatakan, ini Amr yang baru 3 bulan masuk Islam, masa instruksinya dalam keadaan dingin dia meminta kita untuk mematikan api. Akhirnya dia datang protes ke Amr. Ya, Umar bin Khattab datang protes kepada Amr. Wahai Amr, kenapa kau meminta kami untuk mematikan api? Kata Amr, itu instruksi saya. Akhirnya merasa jengkel Umar bin Khattab, tapi Umar juga tidak mau melawan panglima ini yang ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Umar datang kepada Abu Bakar dan mengatakan, wahai Abu Bakar, coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Amr ini. Masa kita dalam keadaan dingin disuruh matikan api? Kata Abu Bakar As-Siddiq dengan bijak beliau mengatakan, wahai Umar bin Khattab, ketahuilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin salah di dalam memilih pemimpin pasukan. Dan engkau sudah tahu
kalau pemimpin yang ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu wajib bagi kita untuk mentaatinya. Akhirnya baiklah Umar mematikan apinya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, di malam harinya karena dingin, dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini nanti pelajaran yang bisa kita ambil. Jemaah sekalian, di malam harinya karena dingin, Amr pemimpin pasukan dengan hikmah Allah junub di malam harinya. Dan jemaah sekalian, dalam syariat agama kita itu seharusnya yang menjadi pemimpin itu juga yang mengimami sholat. Dan di subuh harinya pasukan sudah mulai berkumpul ingin melaksanakan sholat subuh. Akan tetapi Amr tidak muncul-muncul. Kenapa tadi? Karena dia ikhtilam, mimpi basah. Tapi jemaah sekalian, akhirnya Amr meminta pasukan untuk kemudian dibawakan air. Begitu disentuh airnya jemaah sekalian, ternyata airnya sangat dingin. Kata Amr ibn al-As, sangat dingin airnya, saya ingin tayamum. Ada air tapi Amr ingin tayamum. Kata Umar bin Khattab, wahai Amr, ada air. Tayamum itu nanti dipakai kalau tidak ada air, ya, untuk mengganti wudu dan juga mandi junub itu bisa dengan tayamum. Kata Amr bin al-As, saya dingin, saya mau tayamum. Akhirnya protes lagi Umar kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ini apa ini Amr yang usia Islamnya baru 3 bulan, masa mau mengganti mandi junub yang seharusnya dia ganti dengan tayamum? Kata Umar bin Khattab, ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin salah dalam memilih pemimpin. Akhirnya tayamumlah Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian maju mengimami pasukan kaum muslimin dalam keadaan junub tadinya, tetapi mandi junubnya diganti dengan tayamum. Pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini yang kedua ini, jemaah sekalian, bahwasanya boleh kita mengganti mandi junub dengan tayamum. Baik, kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, kejadian berikutnya antara Amr dengan Umar di sini dan pasukan kaum muslimin. Di pagi harinya, kata Amr ibn al-As mengatur pasukan, masih gelap-gelap lah. Amr mengatur pasukan dengan mengatakan jangan ada yang berpisah. Semua pasukan harus saling berdekatan di dalam menyerbu kampung tersebut. Akhirnya diserbulah kampung tersebut, dan karena penduduk kampung ini yang jumlahnya banyak, meskipun lebih banyak dibandingkan kaum muslimin, itu mereka lari terbirit-birit karena tidak ada persiapan. Begitu penduduk kampung ini sudah mau meninggalkan kampungnya dan sudah meninggalkan gonima-gonima, Amr ibn al-As memerintahkan kepada kaum muslimin agar memungut gonima dan kembali ke Madinah. Sementara Umar ibn Khattab ambisinya ingin mengejar pasukan yang lari tadi. Tapi kata Amr, tidak usah dikejar karena mereka sudah meninggalkan, sudah kalah. Protes lagi Umar ibn Khattab. Ini Amr instruksinya kenapa dia melarang kita untuk menyerang pasukan tersebut? Jemaah sekalian, ala kulli hal, Amr memerintahkan pasukan untuk kembali ke Madinah. Sesampai di Madinah jemaah sekalian, Umar ibn Khattab langsung protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung mengadukan Amr ibn al-As kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar ibn Khattab kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, begini kejadiannya semalam. Inilah yang dilakukan oleh Amr ibn al-As. Dan coba perhatikan di sini jemaah sekalian, Nabi SAW dengan bijaknya, ketika ada orang yang datang mengadukan seseorang yang lain, Nabi SAW tidak langsung menyimpulkan di situ, tetapi mempertemukan keduanya. Nabi SAW kemudian menghadap kepada Amr dan mengatakan, wahai Amr, keluhan atas kepemimpinanmu sudah ada yang masuk dari Umar ibn Khattab. Kira-kira apa jawabanmu? Dijawablah ketiga-tiganya oleh Amr ibn al-As. Kata Amr ibn al-As, ya Rasulullah, saya memerintahkan umat Islam atau pasukan saya mematikan api sebelum masuk ke perkampungan tersebut meskipun dalam keadaan dingin, karena wahai utusan Allah, kalau isi kampung itu melihat kami menyalakan api dan jumlahnya kami sedikit, akan ketahuan dan mereka akan bersiap-siap menyambut kedatangan kami, maka kemungkinan besar kami akan kalah karena jumlah kami sangat sedikit. Kata Nabi SAW, engkau benar yang sudah engkau lakukan wahai Amr. Tapi kenapa engkau mandi junub
yang seharusnya mandi junub kau ganti dengan tayamum. Kata Amr bin Al-As, ya Rasulullah, perintahmu aku menjadi panglima perang, aku menjadi pemimpin pasukan. Kalau saya mandi dan airnya sangat dingin, bagaimana kalau saya sakit? Siapa yang memimpin pasukan? Sementara perintahmu saya menjadi pemimpin pasukan. Ya, akhirnya nanti pasukan akan terbengkalai. Kata Nabi SAW, yang engkau lakukan wahai Amr sudah betul. Akhirnya Umar sudah mulai lunak. Terus kenapa tidak dikejar pasukan yang tadi? Kata Amr bin Al-As, ya Rasulullah, tujuan kita mengalahkan mereka dan mereka sudah kalah. Kalau kemudian kami menyerang atau mengejar mereka, nantinya sudah tinggi matahari, kelihatan jumlah kami yang sedikit, mereka menyerang balik, kalahlah kami. Kata Nabi SAW, yang engkau lakukan wahai Amr sudah betul. Akhirnya Abu Bakar Siddiq menoleh ke Umar bin Khattab dan mengatakan, nah, pilihan Nabi SAW itu memang tidak pernah salah. Baik jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sosok dari bapak orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Hadis yang akan kita bahas. Baik jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr itu bukan sosok sahabat yang istilahnya udah sekarang, bukan sosok sahabat yang kaleng-kaleng ya, tetapi beliau memiliki kedudukan yang spesial. Beliau jemaah sekalian, Abdullah yang meriwayatkan hadis ini, beliau sangat bersemangat di dalam menghadiri pengajiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar semangat menuntut ilmu, tetapi juga mengamalkan ilmunya. Salah satu di antara sahabat yang diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menulis hadis-hadis dari beliau adalah Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhuma. Dan jemaah sekalian, kita lihat sedikit tentang bagaimana semangatnya Abdullah ibn Amr di dalam mengamalkan ilmu yang dia dapatkan dalam perkara solat malam misalnya. Ketika berbicara tentang solat malam jemaah sekalian, maka disebutkan bahwasanya Abdullah ibn Amr itu la yanamu minal lail illa qalila, tidak tertidur di malam hari kecuali sangat sedikit. Saking banyaknya malamnya yang dilewati dengan sholat malam oleh Abdullah ibn Amr jemaah sekalian, sampai-sampai Abdullah ibn Amr ini ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau di malam harinya sholat malam, di siang harinya dia berpuasa. Nanti kita sebutkan juga puasanya, tapi kita mulai dari sholat malamnya terlebih dahulu. Dan jemaah sekalian, Abdullah ibn Amr disebutkan bahwasanya beliau sangat sedikit tidurnya di malam hari. Lalu kemudian Abdullah bin Amr ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah bin Amr, la takun mithla fulan, jangan engkau menjadi seperti fulan. Disebutkan nama seseorang, tapi di sini tidak disebutkan siapa. Fulan itu nama seseorang. Taib, la takun mithla fulan, jangan seperti fulan. Kana yusolli minal lail, dulunya dia rajin terbangun di malam hari, kemudian dia meninggalkan sholat malam. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia bosan, karena mungkin porsinya melebihi dari yang seharusnya. Dia terlalu apa istilahnya ini ya, panas-panas tai ayam ya, ada istilah yang seperti itu. Biasa ada orang yang di awal-awalnya semangat, tapi nanti kemudian redup semangat itu. Nah, Abdullah bin Amr ini saking semangatnya dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya ditegur, jangan seperti fulan yang dulunya sholat malam lalu kemudian dia meninggalkannya. Ini dalam sholat malam, sangat sedikit tidurnya. Adapun kita lebih banyaknya tidur dibandingkan dengan sholat malam kita. Jadi memang tidak ada apa-apanya kita ya dibandingkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ini dalam solat malam. Dalam baca Al-Quran jemaah sekalian, Abdullah bin Amr juga sangat bersemangat membaca Al-Quran. Satu hari hatam. Jadi 30 juz yang dia baca dalam satu hari. Ternyata jemaah sekalian, berita ini juga sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditegurlah kembali Abdullah bin Amr, dikatakan kepadanya, wahai Abdullah, ikra bihi
ishruna yauman. Hatamkan Al-Quran 30 juz itu dalam 20 hari. Sebelumnya dia 1 hari hatam, 1 hari hatam. Maka Nabi SAW memberikan keringanan kepadanya, hatamkan dalam 20 hari saja. Berarti kalau 20 hari, berapa juz 1 hari? 1 juz setengah saja, ya 1 juz setengah saja. Tapi kalau kita diberikan, kamu baca 1 juz setengah saja dalam 1 hari, mungkin kita, oh itu terlalu banyak. Coba apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr, jemaah sekalian. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, saya ini masih muda, saya masih sanggup lebih daripada itu. Saya masih sanggup lebih daripada itu. Itu terlalu banyak waktu yang saya gunakan kalau butuh 20 hari untuk menghatamkan 1 kali Al-Quran. Tapi kata Nabi SAW, idzan ikra bihi likulli asyr. Kalau begitu wahai Abdullah bin Amr, baca atau hatamkan Al-Quran dalam 10 hari. Berarti berapa juz 1 hari? 3 juz 1 hari. Baik, apa jawaban Abdullah bin Amr, jemaah sekalian? Kata beliau radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, ya Rasulullah, itu juga kelamaan. Saya masih bisa lebih cepat daripada itu. Maksudnya saya masih sanggup menghatamkan Al-Quran kurang dari 10 hari. Kata Nabi SAW, ikra bihi bisab'in. Baca atau hatamkan Al-Quran dalam 7 hari. 7 hari pun jemaah sekalian, kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, saya masih bisa lebih daripada itu, lebih sedikit daripada itu. Karena kebiasaannya Abdullah 1 hari hatam, 1 hari hatam, 1 hari hatam. Dikasih keringanan 7 hari, dia merasa itu terlalu mudah baginya. Baik, sampai kemudian merengek dalam tanda kutip. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, ikra bisalasa ayyam. Baca tidak boleh kurang dari 3 hari. Dan di sini diambil hukum jemaah sekalian, kita umat Islam tidak boleh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Berarti 10 juz dalam 1 hari. Itu paling maksimal. Di luar bulan suci Ramadan, berbeda dengan bulan suci Ramadan. Adapun di bulan suci Ramadan jemaah sekalian, maka kita bebas membaca berapa juz yang bisa kita baca. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Muhammad ibn Idris, beliau itu di bulan Ramadan menghatamkan sebanyak berapa kali? Antum pernah dengar Imam Syafi'i? Beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam bulan suci Ramadan. Berarti berapa juz satu hari jemaah sekalian? 2 kali hatam, bukan cuma 2 juz, tapi 2 kali hatam Al-Quran dalam 1 hari. Tahu jemaah sekalian, taruhlah kalau 40 menit 1 juz, berarti memang Imam Syafi'i memaksimalkan waktunya. Dan memang demikianlah para ulama jemaah sekalian. Di antara para ulama, mereka kalau makan roti kering, ya dinukilkan ya, mereka kalau makan roti kering itu minta ditumbukkan roti keringnya supaya dia nanti tinggal langsung telan. Saking pelitnya dalam tanda kutip ya mereka terhadap waktu. Karena mereka berpikir kalau saya mengunyah roti ini ada lagi waktu yang kemudian terbuang. Sedemikianlah para ulama, ya sangat jauh dari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kelalaian kita. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, itu dalam masalah baca Al-Qur'an. 3 hari hatam. Dalam masalah puasa, Abdullah bin Amr juga sangat bersemangat. Abdullah bin Amr jemaah sekalian setiap harinya berpuasa. Dalam 1 bulan itu setiap harinya berpuasa. Berita ini sampai lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ditegur lagi Abdullah ibn Amr, wahai Abdullah ibn Amr, inna ilaika sesungguhnya li nafsika alaika haqqun. Sesungguhnya jiwamu itu dan jasadmu itu ada haknya. Kenapa? Karena di malam harinya dia salat malam, di siang harinya dia puasa, sementara jiwanya atau tubuhnya juga punya hak. Inna li ainika haqqun. Sesungguhnya matamu juga punya hak, yaitu tidur di malam hari. Wa inna li zaujika alaika haqqun. Istrimu juga punya hak darimu.
Kira-kira jemaah sekalian, kalau Abdullah bin Amr menjadi istri Abdullah bin Amr yang di malamnya melewati malamnya dengan sholat malam, di siang harinya dilewati dengan berpuasa, kira-kira jemaah sekalian kapan Abdullah bin Amr mau memberikan nafkah? Nafkah kan bukan cuma dua, bukan cuma satu ya, tapi ada nafkah batin dengan ada nafkah lahiriah. Baik. Maka jemaah sekalian semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Abdullah bin Amr ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu, "Ya Abdullah, wahai Abdullah bin Amr, cukup engkau berpuasa tiga hari dalam sebulan." Karena Abdullah bin Amr 1 bulan full beliau berpuasa setiap harinya. Maka diberikan keringanan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpuasalah 3 hari dalam sebulan. Ini jauh sekali ya, dari 30 menjadi 3. Kata Abdullah bin Amr, "Ya Rasulullah, inni atiku afdalu min dzalik." Saya mampu lebih dari 3 hari berpuasa dalam 1 bulan. Kata Nabi SAW, jangan melihat ke arah 3-nya. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. 3 hari yang engkau berpuasa dengannya itu dikalikan dengan 10 kebaikan atau sama dengan 10. Berarti jemaah sekalian, dalam 1 bulan itu ada 30 hari. Kalau kita berpuasa 3 hari, berarti sama dengan berapa? 30. Ya. Dan kata Nabi SAW, "Wadzalika siyamud dahr." Dan itu seperti mendapatkan pahala 1 tahun penuh. Baik jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disarankan kepada Abdullah bin Amr ini adalah puasa ayyamul bid, 3 hari dalam sebulan, dan paling afdolnya adalah di tanggal 13, 14 dan 15. Kalau tidak bisa selain tanggal itu maka boleh. Maka jemaah sekalian, 1 puasa sama dengan 10. Berarti kalau 3 berarti 30. Kalau kita berpuasa ayyamul bid, maka setiap bulannya kita mendapatkan pahala 30. Berarti kalau setiap bulannya kita berpuasa 3 hari, sama dengan kita berpuasa selama 1 tahun penuh. Tapi kata Abdullah bin Amr, "Ya Rasulullah, inni atiku afdalu min dzalik." Saya mampu berpuasa lebih daripada 3 hari dalam sebulan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzan yaumain fi kulli usbu'." Kalau begitu 2 hari dalam 1 pekan. Puasa apa yang dimaksud? Senin dan Kamis. Kata Abdullah bin Amr, puasa ayyamul bid 3 hari tadi ditambah dengan 2 hari dalam sepekan. "Ya Rasulullah, inni atiku afdalu min dzalik." Saya masih mampu berpuasa lebih daripada itu. Semangatnya di dalam berpuasa. Kata Nabi SAW, "Fasumu bisyami Daud." Kalau begitu berpuasa dengan puasa seperti puasanya Nabi Daud. Yauman yuftir wa yauman yasum. 1 hari berbuka, 1 hari berpuasa. Itulah puasa Daud. Baik, apa kata Abdullah bin Amr jemaah sekalian? "Inni atiku afdalu min dzalik ya Rasulullah." Saya masih mampu lebih daripada 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Kata Nabi SAW, "La afdalu min dzalik." Tidak ada lagi puasa yang lebih utama daripada puasanya Nabi Daud. Ya, kata Nabi SAW di hadis riwayat yang lain, "Afdalus siyam ba'da Ramadan." Puasa yang paling terbaik setelah puasa Ramadan adalah Siyami Daud, puasanya Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak, dan seterusnya. Dan bahkan biarpun bertepatan dengan hari Jumat, tetap bisa berpuasa orang kalau puasanya puasa Daud. Baik jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, puasa Daud ini hendaknya dilakukan oleh orang yang mampu saja, ya, yang mampu saja. Karena Abdullah bin Amr yang berpuasa, salah satu sahabat yang berpuasa puasa Daud itu, di akhir hayatnya beliau mengatakan, "Ya laitani, seandainya diriku
menerima rukhsah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya diriku mencukupkan Senin Kamis saja ditambah dengan ayyamul bid, tidak usah puasa Daud. Kenapa jemaah sekalian? Karena di usianya Abdullah ibn Amr ketika beliau sudah usia senja, itu fisiknya tidak sekuat ketika masih muda, maka sudah mulai kewalahan dalam puasa Daud. Maka jemaah sekalian, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala kalau tidak salah, yang berpuasa Daud itu hendaknya orang yang mampu saja, ya, orang yang mampu. Tapi jemaah sekalian, dan mungkin antum mengatakan di zaman sekarang kayaknya sudah tidak ada orang yang bisa. Jemaah sekalian, ana pernah punya teman sekampus, itu beliau yang kami ketahui berpuasa Daud. Ya, salah satu dari dosen kami juga ada yang melakukan itu, yang namanya puasa Daud. Kalau teman anak ini yang satu angkatan dengan anak-anak, bahkan pernah satu kelas, biasanya anak bawa apel ke kelas 2 buah. Ya, dan biasanya anak berikan ke teman duduk atau yang di dekat anak. Dan waktu itu anak kasih apel kepada fulan ini, dan dia mengatakan kalau dia puasa. Saya ingat-ingat ini bukan tanggal ayyamul bid, kemudian bukan hari Senin, bukan hari Kamis juga. Akhirnya anak tanyakan, puasa apa? Akhirnya dia sampaikan bahasanya saya berusaha untuk mencoba untuk puasa Daud. Berarti ada jamaah sekalian, insyaallah ada orang-orang yang berpuasa dengan puasa Daud. Inilah diantara biografi singkat beliau, Abdullah ibn Amr ibn Al-As, dan beliau meninggal di usianya yang ke-72 tahun. Beda berapa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beda berapa dengan Nabi? 11 ya. Berapa? 9 tahun. 9 tahun. Karena Nabi SAW usianya berapa? 63 tahun. Sementara Abdullah ibn Amr usianya 72 tahun. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW, a'maru ummati ma baina 60 sana wa 70 sana. Umurnya umatku itu berkisar sekitar 60 sampai 70 tahun saja, dan sedikit yang melewatinya. Berarti Abdullah bin Amr masuk dalam kategori yang sedikit. Baik jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Kita masuk ke lafaz hadisnya. Baik, kata penulis di sini jemaah sekalian, taqaddamu fil haditsil ladzi qabla hadza anna al-uququl ummahat mimma harramahu Allah. Hadis yang kita bahas di pertemuan sebelumnya menjelaskan bahwasanya berdurhaka kepada kedua orang tua atau durhaka kepada ibu adalah salah satu di antara yang Allah haramkan. Wa fi hadzal hadis, dan adapun di hadis ini anna ridallah fi ridal walidain, bahwasanya ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Fa idza aradta an yardallaha anka, dan apabila kalian ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka buatlah kedua orang tuamu ridho. Wa idza aradta an yaskhata alaik, dan jika engkau ingin mendapatkan murkanya Allah, maka buat orang tuamu murka kepadamu. Nauzubillahi min dzalik. Kata beliau, li'annal jaza min jinsil amal, karena balasan itu atau ya li'annal jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kalau kita ingin diridhoi oleh Allah, buat orang tua kita ridho kepada kita. Wa hadza yadullu ala idhami haqqil walidain, dan hadis ini menunjukkan bahwasanya hak orang tua itu punya kedudukan yang azim, kedudukan yang mulia di dalam syariat agama kita. Hattal kafir, meskipun orang tua kita dalam keadaan di luar agama Islam, kita tetap wajib berbakti kepadanya meskipun orang tua kita di luar agama Islam. Apalagi kalau memang orang tua kita adalah orang yang Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah menetapkan agar engkau atau agar kalian tidak menyembah
illa iyyah, kecuali hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Jadi Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian menggandengkan antara haknya Allah dengan haknya orang tua, menunjukkan kedudukan orang tua sangat mulia di sisi Allah atau sangat mulia di dalam syariat agama kita. Di dalam surah Luqman juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir." Hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kepada Allah, dan bersyukur serta berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Wa ilayyal masir, dan hanya kepadakulah, kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Dalam ayat ini jemaah sekalian, Allah juga menggandengkan perintah untuk bersyukur kepada Allah dan perintah untuk berterima kasih kepada kedua orang tua. Jemaah sekalian, pernahkah kita memegang tangan ibu kita dan mengatakan, "Wahai ibu, terima kasih karena engkau telah melahirkan saya. Terima kasih karena engkau telah mengandung saya. Terima kasih karena engkau telah mendidik saya hingga saya menjadi dewasa," dan seterusnya. Pernahkah kita berterima kasih kepada mereka jemaah sekalian? Kalau belum, nanti pulang dari tempat ini, antum coba telepon ibu antum kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, doakan jemaah sekalian. Doakan orang tua yang sudah meninggal dunia, doakan juga orang tua yang masih hidup. Dan usahakan jemaah sekalian setiap harinya itu kita berkomunikasi dengan orang tua. Ya, kalau memang orang tua kita masih hidup. Jemaah sekalian, kenapa kadang-kadang kita merasa urusan saya hari ini sangat dimudahkan oleh Allah? Boleh jadi itu karena hubungan kita baik dengan orang tua kita. Kalau di pagi hari kita mengatakan misalnya ke ibu kita atau kepada ayah kita, "Wahai ibu, wahai ayah, sebentar saya ada proyek ini, mohon didoakan supaya dimudahkan." Kalau ibu atau bapak kita sudah mengatakan jemaah sekalian, "Wahai anakku, semoga Allah mudahkan," tidak usah lagi khawatir untuk hari tersebut, karena ridhonya Allah sudah ada pada ridho kedua orang tua. Baik. Kemudian kata penulis, "Fal walidul kafir yusahibu fid dunya ma'rufa." Meskipun orang tua kita kafir atau di luar agama Islam, tetap kita wajib berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Bi an yunfiqu alaihi, seperti misalnya tetap memberikan nafkah kepada mereka, wa yuhsinu ilaihi, dan berbuat baik kepada mereka, wa yubirru alaihi, dan berbakti kepada mereka. Lakin, kata penulis, akan tetapi ada yang perlu kita garis bawahi. La yuti'uhu fi maksiatillah. Jangan mentaati orang tua dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin." Tidak boleh mentaati makhluk fi maksiatil khaliq. Kalau ketaatan kepada makhluk tersebut berupa kemaksiatan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Misal ada orang tua kita, meskipun dia muslim ya, mengatakan misalnya, "Nak, belikan saya khamar." Itu wajib kita taati atau tidak? Tidak wajib. Tapi jangan juga kita menolak dengan cara yang kasar. "Oh, wahai ayah, ini haram." Wah, tidak bisa seperti itu ya. Tapi sampaikan, "Wahai ayah, saya tidak bisa. Coba diminta saya untuk membelikan yang lainnya." Dan jemaah sekalian, kata penulis, kalau kita mentaati orang tua kita dalam perintah maksiat, itu sama dengan kita mendurhakainya. Kalau kita tidak mentaati orang tua kita pada perkara yang maksiat, kita disuruh meminta atau kita disuruh untuk membelikan khamar, lalu kemudian kita tidak mentaatinya, itu sebenarnya adalah bakti kepada orang tua. Kalau kita menolak melakukan perbuatan yang haram atas perintah orang tua kita, maka itu sebenarnya bentuk bakti kita kepada orang tua. Baik, di sini disebutkan oleh penulis jemaah sekalian, kata penulis, "Lau amaraka an tashroba ad-dukhan." Kalau seandainya orang tuamu menyuruhmu untuk tashroba ad-dukhan, menghisap apa? Ini disebutkan di sini contohnya ya. Karena khawatir di antara kita masih ada yang merokok ya. Tidak apa-apa disebutkan.
Taib, jemaah sekalian, ya mungkin begini jemaah sekalian. Ilmu itu harus disampaikan meskipun pahit ya. Taib, ana cuma membaca, jangan marah kepada ana. Tapi penulisnya, ini penulisnya adalah Syekh Saleh Al-Fauzan. Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah taala, beliau masih hidup. Baik, kata beliau, "Lau amaraka an tashrab ad-dukhan." Kalau orang tuamu memintamu untuk menghisap rokok. Ya, ad-dukhan itu rokok ya. Au tashtari ad-dukhan, atau menyuruhmu untuk membelikannya rokok. Apa kata beliau? Ana ragu baca ini jemaah sekalian. Baik, kata beliau, hadhihi ma'siyah. Itu adalah perbuatan apa? Antum yang bilang ya. Baik. Baik, hadhihi ma'siyah. Itu adalah perbuatan seperti yang disebutkan tadi. Wa laisa hadza minal uquq. Dan kalau engkau tidak memenuhi perintahnya orang tuamu, itu bukanlah perbuatan durhaka kepada orang tua. Ballau ata'tahu, akan tetapi kalau engkau mentaatinya dalam fi maksiat, dalam perbuatan maksiat tersebut, soro hadza huwal uquq, itu justru menjadi durhaka kepada mereka. Orang tua meminta kita, nah ini ada rokok, silakan dihisap. Lalu kemudian antum, oh iya boleh ya. Nah, sambil merokok itu berarti antum sedang durhaka kepada orang tua anda. Nah, ini kata penulis ya, ana cuma menukil. Fa'alaika an tuti'a walidaika bil ma'rufin, yakni ghairu ma'siyah. Yang hendak untuk kita taati dari perintahnya orang tua adalah hanya pada perkara yang baik, bukan dalam perkara yang maksiat. Tapi mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau orang tua menyuruh saya untuk menceraikan istri? Kira-kira bagaimana jawabannya jemaah sekalian? Kalau benar ikuti. Jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis kitab kita yang lainnya ini, karena kita memakai banyak rujukan ya. Jemaah sekalian, di zamannya Imam Ahmad rahimahullahu taala ada seseorang yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya untuk menceraikan istrinya. Lalu dia datang bertanya kepada Imam Ahmad, sesungguhnya ayahku memerintahkan aku untuk menceraikan istriku. Maka kata Imam Ahmad, jangan engkau ceraikan istrimu. Orang yang datang bertanya ini pernah mendengar kisahnya Umar ibn Khattab menyuruh anaknya Abdullah untuk menceraikan istrinya, dan diceraikan istrinya, Abdullah menceraikan istri dari istrinya ya, karena diperintah oleh Umar. Kata orang ini, bukankah Umar ibn Khattab pernah memerintahkan putranya Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya? Maka apa kata Imam Ahmad jemaah sekalian? Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, kalau bapakmu sama ketakwaannya seperti Umar ibn Khattab, maka silahkan ceraikan istri antum. Ya. Jadi kalau ada orang tua kita yang meminta kita untuk menceraikan istri kita, maka kita harus melihat terlebih dahulu apa sebab orang tua kita meminta kita untuk menceraikan istri kita. Kalau hanya karena permasalahan misalnya tidak baku cocok mungkin dalam segi makanan misalnya, segi warna misalnya, maka tidak usah kita taati orang tua kita dalam hal ini. Tapi kalau misalnya istri kita misalnya mau keluar rumah ditegur oleh mertua kita, nah pakai jilbab misalnya, atau begitu masuk waktu sholat mertua kita atau ibu kita atau orang tua kita mengatakan kepada menantunya, silakan sholat nak, tapi istri kita membangkang dan mengatakan tidak mau dan seterusnya, lalu orang tua kita meminta untuk kita menceraikannya, maka dalam perbuatan yang seperti ini, kalau kita sudah nasihati istri kita tidak berubah juga, maka boleh untuk kita taati perintah dari orang tua kita tersebut. Tapi mungkin ada jemaah sekalian yang merasa tidak terima tadi dengan yang kami sampaikan, yang kami nukilkanlah tentang perbuatan merokok itu adalah perbuatan maksiat. Tapi jemaah sekalian, kita bisa mendatangkan beberapa dalil akan keharamannya rokok. Ya memang ada khilaf di antara ulama-ulama di Indonesia tentang hukumnya rokok ya. Ada yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan haram. Tidak ada yang mengatakan boleh dan mubah, tapi hanya pada makruh dan haram. Apa definisi makruh? Melakukannya tidak berdosa, meninggalkannya dapat
pahala, itu makruh. Baik, ya, ini definisi makruh ya. Tapi mungkin ada yang belum bisa menerima tentang permasalahan rokok ini, jamaah sekalian. Kalau kita melihat ke dalil-dalil di dalam Al-Qur'an disebutkan wala tuqatilu anfusakum wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Baik. Di pembungkusnya rokok apa tulisannya? Apa tulisannya? Merokok membunuhmu. Baik, berarti masuk dalam larangan tersebut. Baik. Di ayat yang lain, wala tulqu aydikum ila tuhlika, dan jangan kalian masukkan diri-diri kalian dalam perbuatan yang bisa membinasakan kalian. Coba perhatikan di tulisannya jemaah sekalian. Merokok dapat menyebabkan kanker. Ini kanker penyakit ringan, penyakit berat, dan seterusnya. Jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada produk yang menjelek-jelekkan produknya sendiri kecuali rokok. Dan antum pernah lihat air minum, meminum ini menyebabkan kanker? Ada? Tidak ada. Tapi memang kita kadang-kadang jemaah sekalian agak susah untuk menerima. Tetapi jemaah sekalian, kita coba berusaha untuk berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya hidayah dalam hal ini. Kalau ada misalnya minuman jus avukat misalnya, meminum ini menyebabkan kanker, serangan jantung dan seterusnya, jus avukat, saya yakin jemaah sekalian, kita tidak mau membelinya. Tapi begitu rokok ini, wallahu alam ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita. Tapi ada kisah di Arab Saudi lagi berbicara tentang rokok ini jemaah sekalian. Seorang guru yang berpendidikan lah, dia datang kepada syekh, wahai syekh, saya ini tidak bisa menerima dengan akal saya, kenapa bisa diharamkan rokok? Tadi ingat ya, kita garis bawah ya, ada silang pendapat di kalangan ulama Indonesia tentang hukumnya rokok. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Ana pribadi lebih condong kepada yang haram. Baik. Kata guru ini, wahai syekh, saya tidak bisa menerima dengan akal saya